warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kutauludin dari kelas R6S Universitas Indah-Prasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mini project saya yang berjudul klasifikasi stunting status stunting balita menggunakan algoritma naik bias. Pertama, latar belakang stunting merupakan salah satu permasalahan gizi pada balita yang masih menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, serta kualitas hidup anak di masa depan. Identifikasi kasus stunting sejak dini diperlukan agar dapat membantu proses pemantauan pertumbuhan balita dan mendukung pengambilan keputusan dalam penanganan yang lebih tepat. Nah, perkembangan teknologi di bidang data mining saat ini memungkinkan proses klasifikasi data itu dilakukan secara otomatis berdasarkan pola yang terdapat pada data. Salah satu algoritma diklasifikasi yang banyak digunakan adalah naik bias karena memiliki proses perhitungan yang cepat, sederhana, dan mampu memberikan hasil yang cukup baik pada berbagai jenis data. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk membangun model klasifikasi status stunting balita menggunakan algoritma naik bias dengan memanfaatkan data fitur umur, jenis kelamin, tinggi badan pada balita. Model yang dihasilkan diharapkan mampu mengklasifikasikan status balita ke dalam dua kategori, yaitu stunting dan tidak stunting, sehingga dapat menjadi contoh penerapan teknik data mining pada bidang kesehatan. Tujuan proyek ini dilakukan untuk menerapkan algoritma naik bias untuk melakukan klasifikasi stunting pada balita, membangun model klasifikasi menggunakan variabel umur, jenis kelamin, dan tinggi badan, mengevaluasi performa model menggunakan akurasi, precision, recall, F1 score, dan confusion matrix. Manfaat dari proyek ini adalah diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai contoh penerapan teknik data mining menggunakan algoritma naik bias dalam mengklasifikasikan status stunting balita. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan mengenai proses klasifikasi data serta menjadi referensi sederhana bagi mahasiswa lain dalam mempelajari penerapan algoritma klasifikasi pada bidang kesehatan. Yang kedua, ada pengumpulan data dan deskripsi data. Nah, dataset yang saya gunakan pada proyek kali ini adalah data publik yang diperoleh dari Kaggle dengan jumlah ada 120.999 data dengan 4 variabel. Yang pertama ada umur bertipe integer, jenis kelamin binary, kita akan labeling nanti 0 untuk perempuan dan 1 untuk laki-laki, tinggi badan ini kita pakai float, status binary juga 0 untuk stunting dan 1 tidak stunting. Total ada data ada 121.000 lebih baris kali per kolom. Pada dataset asli, variabel target menggunakan nama status gizi. Tapi pada penelitian kali ini, saya akan mengubah variabel tersebut menjadi 2 variabel saja dengan cara menggabungkan kelas sehingga menjadi 2 kategori, yaitu stunting yang merupakan gabungan dari severely stunted dan stunted, serta tidak stunting gabungan dari normal dan tinggi. Setelah itu dilakukanlah proses encoding sehingga label kelas menjadi 0 untuk stunting dan 1 untuk tidak stunting. Distribusi kelasnya terdapat 87.315 untuk kelas tidak stunting atau sekitar 72,16% dan 33.684 untuk balita yang stunting. Next, kita langsung eksplorasi data ya, kita langsung pindah ke Colab-nya, Google Colab. Waduh, refresh dia. Kali ini kita mulai dari import semua yang diperlukan, lalu kita baca, kita upload, lalu kita runkan data ini, data.csv nya. Sini kita dapat melihat umur, jenis kelamin, tinggi badan, dan status gizi dari 12.000 lebih balita. Oke.
Langsung kita IDE kan, sini kita langsung mencari info ya, info dari data tadi. Kita punya 4 kolom dengan median 30, standar 217 dan lain-lain ya. Selanjutnya kita mengecek apakah ada nilai yang hilang nih, data atau value yang hilang. Pertama dengan cara df.isNull.sum. Seperti yang tampak di sini, tidak ada tidak ada terjadi missing value gitu. Jadi datanya terisi semua, nggak ada yang hilang. Oke, aman berarti. Nah, di sini saya melakukan label decoding ya, decode, yang mana saya mengubah yang awal status gizi ini menjadi satu untuk menggabungkan dua status. Yang pertama severed stunted dan menjadi stunting, dan stunt jadi stunting, normal dan tinggi menjadi tidak stunting, supaya lebih mudah bisa. Nanti itu klasifikasinya. Terang tadi udah jalan semua ya. Boleh bersumbu di sini kita akan menampilkan distribusi dari kelas-kelas ya. Pertama kita melakukan distribusi untuk tahu ada berapa banyak yang penting dan tidak setelah kita decode tadi ya, dengan cara tambah clock presentasi batang, kita hitung yang stunting berapa, yang tidak stunting berapa, dan hasil menunjukkan ada 87.000 atau sekitar 72%-an yang tidak stunting, yang normal sehat ya, alhamdulillah, dan 33.684 atau sekitar 27% sampai 28%, nah 27,8% yang stunting ya pasiennya. Sini kita juga mencari distribusi jenis kelamin, umur, dan tinggi badan, dan yang terlihat nggak beda jauh ya selisihnya kelamin dan perempuan dan laki-laki. Dua ada distribusi umur. Di sini terpantau rata-rata tuh sekitar ya sama lah ya, 6.000 semua di tiap umurnya, tiap minggu, umur minggu balita tingginya rata-rata sama 60-an. Nah, distribusi tinggi badannya oke segini. Nah, lanjutnya kita akan melakukan di sinilah scalarnya, normalisasi min max supaya semua datanya itu sama, satu skala dengan cara min max scalar strain. Misalnya sini kita encode jadi melakukan status. Nah, hasilnya ini ntar disimpan di status. Kita train dengan menggunakan Gaussian NB atau noise bias ya, seperti judul tadi. Nah kita ini udah train, udah jalan semua. Nah, setelah kita train datanya di sini, saya melakukan cross validation 5-fold, yang dimana ini akan menguji model sebanyak 5 kali, dan hasilnya itu kita mendapati akurasi 72,9%, precisionnya 69,77, 70 lah ya, recall 72%, F1 score-nya 70%. Nah, di sini kita menampilkan confusion matrix-nya dan F bias ya. Nah, sini kita punya F bias-nya, confusion matrix-nya. True positifnya segini 14.000, berarti ya benar ya ngeceknya. Positif segini. Oke. Saya juga melakukan F score nih. Ini. Nah, ini seperti yang tadi, precision-nya tadi. Nah, ROC ini, di ROC kita punya begini, kurva yang seperti ini, naik ya.
dengan nilai AUSI-nya itu 0,76. Berarti ini bagus dalam memprediksinya. Oke. Nah, di sini saya juga mencoba nih untuk menggunakan model yang tadi udah training, kita coba masukin data baru. Data seperti ini ya teman-teman ya, dengan nilai AUSI-nya itu 0,76. Nah, di sini kita akan mencoba menguji nih modelnya tersebut ini. Kita misal di sini punya jenis kelamin ini 0 atau 1, laki-laki atau perempuan, umur 20 bulan ya, 20 minggu, 20 bulan, dan kita ganti 25 dengan tinggi badan 50 cm. Apakah dia masuk stunting atau tidak? Ya stunting ya, benar ya, karena terlalu pendek untuk umuran segitu. Bagaimana kalau kita ganti tingginya 80, apakah stunting? Tidak stunting ya, karena memang wajar balita dengan umur 25 bulan itu 80 cm tingginya. Oke, kita kembali ke laporannya. Di sini seperti yang udah kita bahas tadi, distribusi kelasnya ada segini, 72% tidak stunting dan 27% stunting. Lebih metrik lagi. Nah, di sini kurva eros ini kita lebih jelas di sini. Kurva receiver operating characteristic digunakan untuk mengevaluasi kemampuan model dalam membedakan dua kelas, yaitu stunting atau tidak stunting. Nah, berdasarkan pengujian ini diperolehlah nilai area under curve AUSI sebesar 0,76% yang menunjukkan bahwa model ini memiliki kemampuan yang cukup baik dalam membedakan kelas. Nah, semakin nilai dekat di 1 makin bagus artinya. Di sini kita punya 0,76, hampir 1 ya, kurang 3 lagi, berarti bagus. Nah, interpretasinya berdasarkan visualisasi dan evaluasi model, algoritma Gaussian FBS ini mampu mengklasifikasikan status stunting balita dengan akurasi 72%, precision sebesar 69%, recall 72%, F1 score 70%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model memiliki performa yang cukup baik dalam membedakan balita dengan status stunting atau tidak stunting berdasarkan umur, jenis kelamin, dan tinggi badan. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa algoritma Gaussian FBS berhasil mengklasifikasikan status stunting pada balita. Nah, proses penelitian meliputi pengumpulan data, pra-pemrosesan, pelatihan model, hingga evaluasi. Hasil evaluasi menunjukkan model memperoleh akurasi 70%, precision 69%, recall 72%, dan F1 score 70%. Hasil confusion matrix dan kurva erosi juga menunjukkan model memiliki kapabilitas yang cukup untuk membedakan kelas stunting dan tidak stunting. Dengan demikian kita dapat menggunakan Gaussian FBS dapat digunakan sebagai model klasifikasi awal. Saran pengembangannya, penelitian selanjutnya bisa disarankan menggunakan dataset dengan variabel yang lebih lengkap ya, seperti berat badan lahir, pas lahir, riwayat pemberian ASI eksklusif, status gizi ibu, faktor ekonomi sosial, sehingga diharapkan dapat meningkatkan performa model klasifikasi. Selain itu, penelitian berikutnya terdapat membandingkan algoritma FBS dengan algoritma klasifikasi lainnya seperti decision tree, random forest, atau support vector machine untuk memperoleh model dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Oke, segitu aja dari saya, Fitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.